Analisa paranormal sebut Stevie Agnecia kena santet sebelum wafat, suami almarhumah akhirnya jujur. Isu santet menggelayuti kabar selebgram sekaligus artis Stevie Agnecia meninggal dunia. Belakangan paranormal kenamaan mengurai analisanya terkait isu Stevie meregang nyawa karena santet. Seperti diketahui, sebelum menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis, 21 Maret 2024, Stevie Agnecia sempat curhat di media sosial. Mantan istri Samuel Rizal itu mengaku curiga bahwa dirinya terkena santet atau guna-guna. Kecemasan Stevie itu bersumber dari temuan benda aneh di dalam tubuhnya saat Stevie melakukan check-up ke rumah sakit. Lantaran kabar duka tersebut, publik pun ramai menyangkut pautkan wafatnya Stevie dengan santet. Menjawab dugaan publik, paranormal Nyai Dewi Rantian pun mengurai analisa dan penglihatannya. Melihat ke dalam kasus Stevie, Nyai Dewi Rantian meyakini bahwa Stevie memang disantet orang sebelum meninggal dunia. Kalau saya lihat dari peristiwa ini memang benar ada kiriman santet. Mungkin ini santet memang untuk menyelakai, ungkap Nyai Dewi Rantian dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan Cumi-Cumi Indigo, Minggu, 24 Maret 2024. Lebih lanjut menurut Nyai Dewi, santet yang mengenai Stevie adalah jenis santet waktu. Artinya mendiang Stevie memang sudah ditargetkan untuk dihabisi oleh lawannya. Kalau yang saya lihat, ini, santet waktu. Santet pakai waktu, jadi dia pakai waktu, misal waktunya 41 hari atau 6 bulan pasti dia akan meninggal. Santet enggak ada tukar tumbal. Selama orang yang memakai santet itu biasanya pakai ilmu hitam, pungkas Nyai Dewi Rantian. Analisa Nyai Dewi itu berlandaskan dari hasil röntgen almarhumah Stevie sebelum meninggal dunia. Ada hasil röntgen atau CT scan itu ada benda di badan, nah itu susah diambil. Biasanya ada barang yang ditaruh di bagian ulu hati, ditaruh biar pelan-pelan umurnya pasti enggak ada, kata Nyai Dewi. Adapun terkait santet, Nyai Dewi menjelaskan panjang lebar bahwa tujuan dari penyantet adalah memang ingin membuat orang yang dituju kesakitan atau merasa sakit. Santet itu akan masuk, biasanya orang mencari mata luka atau titik lemah seseorang. Ada orang yang disantet itu dibikin menyiksa. Ada orang yang tadinya sehat dibikin sakit, ungkap Nyai Dewi. Tapi semua itu, walaupun orang itu disantet, kalau Tuhan bilang belum waktunya, pasti ada orang yang mengobatinya. Biasanya kalau udah waktunya, pasti meninggal, sambungnya. Selain itu, Nyai Dewi Rantian juga menduga ada media berupa boneka yang dipakai penyantet untuk menyakiti mendiang Stevie. Biasanya kalau orang yang menyantet itu orang yang benci, yang saya lihat seperti itu. Saya tidak mau mengatakan ada persaingan bisnis. Biasanya orang menyantet itu pakai boneka, itu jadi media untuk menyakiti, makanya ruh orang itu diambil dan ditaruh di boneka tersebut, imbuh Nyai Dewi. Perihal isu Stevie Agnecia disantet sebelum meninggal, para sahabatnya satu persatu bersuara. Termasuk Elly Sugigi yang belak-belakan soal cerita suami Stevie, Anggi Pratama. Rupanya kepada sahabat istrinya, Anggi Pratama jujur dan sempat bercerita soal kronologi Stevie Agnecia meninggal dunia. Pria yang berprofesi sebagai pilot itu menyebut bahwa sebelum meninggal dunia, istrinya tidak punya penyakit apa-apa. Namun secara mendadak selama 4 hari, Stevie justru mengalami pendarahan. Stevie sehat-sehat aja nggak ada penyakit. Tadi nanya suaminya, Anggi, katanya, Stevie, nggak ada penyakit. 4 hari tiba-tiba pendarahan, ungkap Elly Sugigi. Meskipun begitu, Elly Sugigi enggan berasumsi almarhumah Stevie wafat karena disantet. Elly hanya ingin mendoakan agar sahabatnya masuk surga. Banyak sih gosipnya beredar, tapi kita lillahi ta'ala aja. Zaman sekarang kan yang kita anggap baik ternyata jahat, yang kita anggap jahat ternyata baik, kata Elly Sugigi. Diagnosa dokter katanya enggak ada penyakit, tiba-tiba pendarahan tadi aku nanya suaminya. Tapi insya Allah ini gosip belaka, semoga istiqomah masuk surga, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.